Kali ini Asti lagi berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang bertempat di Jalan Dr. Husein Kartasasmita nomor 15 Kota Banjar. Nah, untuk sekarang kita mau main-main dan masuk ke dalam yang namanya ada RPP, yaitu Rumah Pintar Pemilu Kota Banjar. Yuk kita lihat ke dalam. Wow, di sini ada akses untuk disabilitas. Keren banget. Assalamualaikum. Salam. Ada yang bisa dibantu Ibu? Mau lihat-lihat Rumah Pintar Pemilu, Pak? Boleh? Oh boleh, tapi sebelumnya saya cek dulu Ibu ya. Ya, siap, Pak. 35 baik. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Lanjut. Oke guys, kali ini kita sudah berkesempatan untuk ngobrol bareng Bapak Endah Kurniawan SH. Beliau juga sebagai Kasubag Program dan Data KPU Kota Banjar. Yuk, kita sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kalau di kita harus bilang sampurasun. Oh gitu ya? Iya. Sampurasun. Sampes. Wah, keren banget. Oke, Bapak Endah, kita mau main di sini nih, mau mencari tahu kira-kira RPP itu seperti apa rumah pintar pemilu. Iya. Maksud tujuannya untuk rumah pintar pemilu itu sendiri apa, Pak Endah? Sebelumnya tadi Bu Tika sudah mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan kita. Iya, sudah Pak. Sudah cuci tangan, pakai hand sanitizer. Oke, bagus kalau begitu. Baik, begini. RPP itu adalah rumah pintar pemilu di mana diselenggarakan oleh KPU Kota Banjar sebagai media. Satu, media dokumentasi, yang kedua sebagai media untuk menyebarkan informasi. Jadi selain dokumentasi yang kita paparkan di sini, teman-teman mungkin nanti Bu Tika bisa lihat, sekaligus ini adalah sarana untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Kota Banjar. Jadi siapapun masyarakat yang ingin mengetahui terkait kepemiluan, silahkan datang ke RPP-nya Kota Banjar. RPP-nya. Oke Pak Endah, nah untuk selanjutnya kita pengen, kalau istilahnya pengen gerbek ini, kira-kira ada apa aja? Boleh. Rumah pintar pemilu, atau disebut juga apa ini katanya? Di sini Pusat Atikan. Jadi iya. RPP KPU Kota Banjar ini adalah satu-satunya yang ada di Jawa Barat yang namanya diambil dari kata daerah bahasa Sunda, Pusat Atikan. Jadi konsepnya seperti ini. Iya. Jadi kita tidak membuat bosan para tamu supaya dibikin nyaman. Ya, seperti ini konsepannya. Nanti boleh dilihat apa saja yang ingin dipertanyakan. Oke, kita langsung ke sini ya Pak ya, boleh ya? Boleh. Oke Pak Endah, pertama kali masuk yang saya lihat tuh ini nih, SIAIP, Ya. Sistem Anjungan Informasi Pemilu. Betul. Jelaskan ya. Jadi SIAIP ini adalah peranti lunak kita. Jadi SIAIP ini adalah sistem informasi pemilu. Jadi siapapun orang yang ingin melihat sejauh mana sejarah, sejauh mana terkait perolehan suara pemilu sebelumnya, bisa dilihat dengan menggunakan sekarang zaman era digital, internet. Semua sudah ada di sini. Termasuk apabila Ibu Tika sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih, bisa dicek di sini. Bisa dicek di sini Pak? Bisa. Keren banget SIAIP ini ya Pak ya? Ini adalah produk asli KPU Kota Banjar. Kita beri tahu. Oke, sekarang kita mau lanjut ke sini Pak. Dari sini ada satu tempat spot yang saya lihat keren banget nih. Iya. Nih, bisa dijelaskan nih? Ya, ini adalah miniaturnya TPS. TPS itu tempat pemungutan suara
di mana orang-orangnya disebut dengan KPPS, kelompok panitia pemungutan suara. Kita bisa lihat bagaimana mensimulasikan orang dari mulai datang ke TPS, melakukan panggilan, lalu memberikan hak suara sampai keluar. Di sini ada semacam replikanya seperti ini, gambarnya seperti ini. Keren banget ya, jadi tata cara pemilu di sini Di tempat pemungutan suara seperti ini gambarannya. di sini ada foto kegiatan ya Pak ya? Ya, ini adalah foto kegiatan waktu tahapan pilkada tahun 2018. Ini dokumentasinya ada dari mulai pertama tahapan pengundian nomor urut sampai pemutahiran daftar pemilih, pencalonan, semua ada sampai rapat pleno pun. Semua dengan sinergitas kita dengan Muspida, logistik, rapat plenonya ada semua di sini. Masuk pelibatan surat suara? Ya, ini di gudang kita waktu melakukan pelipatan surat suara. Keren banget ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Sebelah sini Pak Enda. Boleh. Nah, di sini ada foto-foto apa ini Pak ya? Ya, ini adalah keluarga besar KPU. Keluarga besar KPU ini dari unsur komisioner sampai jajaran sekretariat, ini adalah keluarga besarnya. Ini orang-orangnya. Kalau ini adalah 5 komisioner periode yang kemarin. Yang tahun 2013. Betul. Kalau yang terbarunya itu mungkin Ibu Tika bisa memperjelas juga. Ini juga yang tahun 2013. Ini dokumentasinya. Para pemimpin-pemimpin di kita. Ya seperti itu. Jadi memang dibikin senyaman mungkin. Jadi Bu Tika bisa lihat dengan tataan cahaya, pencahayaan, ada panggung. Terus di sini juga kita bisa live. Kalau ada apa-apa terkait sebelum pleno atau apa, kita bisa mengaksesnya seperti ini. Rapat-rapat juga kita tidak dibikin secara formil. Jadi sifatnya dibikin entertainment. Betul, ya? dibikin entertainment karena budaya kita dimasukkan ke dalam formil ini. Keren banget nih. Yuk kita mau lanjut lagi ke sini. Siap. Nah, ini bagi yang belum tahu Pak Enda, ini ada contoh surat suara. Ini contoh surat suara kemarin. Jadi contoh surat suara untuk pemilihan gubernur tahun 2018. Ini ada contoh surat suara untuk pemilihan wali kota. Lalu ini untuk presiden. Ya, didokumentasikan. Ya. Kalau tahun-tahun ke depan kita bisa ini ya. Bisa melihat refleksi ke belakang itu siapa saja calon-calonnya. Ikut mencoblos kan? Ikut. Oh, harus dong, harus. Jangan golput ya. Iya. Sekarang kita mau, karena katanya KPU Kota Banjar itu banyak sekali penghargaan, banyak sekali Betul. ya, kreativitasnya. Pengen tahu nih itu, wow, udah banyak banget. Kalau penghargaan-penghargaan bisa dilihat di atas. Dilihat di atas di sini. Terus yang terbaru adalah ini. Oh ini Pak. Sebetulnya ini ada 10 piagam penghargaan yang diterima KPU Kota Banjar, baik dari KPU Provinsi maupun dari KPU RI. Salah satunya kita adalah rumah pintar pemilu terakses, aksesibilitas. Jadi kita tadi Bu Tika di depan ada Saya lihat akses ya. untuk disabilitas yang Betul. tidak pernah terpikirkan oleh. Betul. Jadi kita sifatnya melayani siapapun warga tanpa pengecualian. Mau siapapun datang ke kita, kita berikan akses. Seperti itu. Ini ada piagam-piagamnya. Seharusnya ada 10 ini. Ada 10 ya, Ya. yang cuma bisa terpampang di sini cuma sebagian. Iya, masalahnya belum kita pasang di RPP. Yang kemarin terbaru. Ada kategori iklan layanan masyarakat kreatif ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kita semacam memberikan edukasi iklan layanan ke masyarakat. Apa sih itu pemilu pilkada? Apa sih itu terkait dengan pemilu nasional? Kita berikan edukasi melalui iklan-iklan yang kita bikin. Dan ternyata dapat juara terbaik ke-1 Banget ya. Oke. KPU Award-nya. Ternyata setelah masuk di rumah pintar pemilu ini banyak informasi yang kita Iya. dapatkan dan juga banyak pengetahuan ya tentang kepemiluan dan juga pastinya tentang KPU Kota Banjar ya. Betul, masih banyak. Iya. Bu Tika, di situ ada daftar calon terpilih, ada rekapitulasi perolehan suara, ada surat suara pemilu sebelumnya, ada deklarasi, ada perolehan juga, sebaran peta TPS bisa dilihat di situ. Jadi kalau kita mau main, kalaupun
ada yang berkunjung Pak untuk riset atau gimana, boleh mungkin? Boleh. Kemarin-kemarin kita pernah menerima mahasiswa S2 yang melakukan disertasi terkait dengan daftar pemilih yang ada di kita. Lalu dari mahasiswa-mahasiswa S1 sering kita terkait dengan perolehan suara, dengan artinya sejauh mana potensi-potensi terkait pemilih yang hadir di TPS dengan rasio-rasio mereka. Gitu ya Pak ya. Banyak juga yang datang ke sini. Atau dari kemarin dari sekolah-sekolah ada. Jadi ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul ingin tahu apa itu pemilu, pemilu dari pemilu itu seperti apa. Datang ke tempat kami berikan edukasi. Dan salah satunya kami pun ada semacam gambaran. Kita bikin video apa saja terkait ini, salah satunya kami dengan pemilih pemula melakukan sosialisasi, dokumentasi dengan segala segmen kita bikinkan dalam video. Jadi bisa nonton bareng. Iya, keren banget nih. Bisa nonton bareng di sini. Kayak bioskop ini ya. Iya. Pemiluan gitu. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itulah Bu Tika. Wah, kayaknya kalau misalkan cuma beberapa menit aja kayaknya kurang ya Pak ya. Kita harus banyak Betul. menggali sekali. Dan Betul. mungkin ada harapan dan pesan ataupun pesan mungkin untuk yang kira-kira mau berkunjung ke RPP ini gimana Pak? Baik, memang betul kalau terkait RPP ini sangat luas ya. Siapapun orang boleh untuk diberikan pengetahuan, diberikan terkait dengan informasi. Kita tidak akan menutup. Siapapun orangnya yang untuk kesempatan ingin mengetahui sejauh mana pemilu ke pemilu di Kota Banjar ataupun skala Jawa Barat, nasional yang ada di Kota Banjar, bisa saja langsung mengunjungi RPP. Langkah awal bisa juga dengan memberikan surat terlebih dahulu supaya dijadwalkan, diagendakan mau berkunjung ke RPP. Seperti itu kira-kira Bu Tika. Oke, keren banget ya. Oke, mungkin kita pengen terakhir nih. Saya agak tertarik sama bendera-bendera yang Iya, boleh. Ya, sini. ini adalah bendera partai politik. Partai politik tapi peserta pemilu. Peserta pemilu. Ada juga partai politik yang bukan peserta pemilu. Tapi yang ada di sini adalah partai politik peserta pemilu 2019. Nah, ini dari mulai ada PKB, ada PDI, ada Golkar sampai PSI. Ada. Di belakangnya bisa dilihat lokasi TPS. Sebarannya ada di mana saja, titik-titiknya ada. Seperti itu. Ya, jadi yang mau kepemiluan kita bertambah nih. Iya. Main di RPP ya kali ini. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak Enda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ilmunya. kunjungannya. Ya, mudah-mudahan buat kalian guys, teman-teman yang pengen main ke sini ke Rumah Pintar Pemilu Kota Banjar. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Dr. Husein Kartasasmita nomor 15, langsung saja. Langsung saja ke sini. Kalau misalkan ini langsung aja ketemu sama Pak Enda Kurniawan Esa beliau di Kasubag Program dan Data. Oke guys, selesai sudah, kita sudah jalan-jalan dan sudah masuk ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Banjar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah!